Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran dari kitab Tafsirul Ajrumiyah dan alhamdulillah sekarang kita meneruskan pembahasan kita tentang mansubatil asma, isim-isim yang dinasabkan, dan sekarang gilirannya al-maf'ulu bih. Ya, al-maf'ulu bih atau objek, ya. Kita baca contoh-contoh yang sudah ada dalam tabel hamzah dan ba. Tu'attirul azharul jawwa. Tu'attirul azharul jawwa. Ya, bunga-bunga membuat harum udara. Taqtulus syamsul jarathima. Matahari membunuh bakteri-bakteri. Tuqawwir riyadatul ajsama. Olahraga memperkuat tubuh. Shallaitu raka'ataini. Saya salat 2 rakaat. Ahlakallahul musta'mirina. Semoga Allah membinasakan para penjajah. Yashkurul marda al-mumarridati. Orang-orang yang sakit berterima kasih kepada para perawat wanita. Kemudian contoh yang ada pada kolom ba, akramanal azharu bil ilmi. Ya, Al-Azhar, maksudnya Universitas Al-Azhar, memuliakan kita dengan ilmu. Arafakuman nasu bil wafa'i. Manusia mengenal kalian berdua dengan loyalitas, kesetiaan. Al-mujidduna basyirhum bin najahi. Al-mujidduna basyirhum bin najahi. Orang-orang yang bersungguh-sungguh, berilah mereka kabar gembira dengan kesuksesan. Ma akramar ra'isu illa iyaya. Tidaklah pemimpin memuliakan kecuali aku. Al-fatayatu ma hadzabal muallimu illa iyahunna. Para pemudi-pemudi itu tidaklah seorang guru mendisiplinkan kecuali mereka. La na'budu illa iyyaka. Tidaklah kami menyembah kecuali engkau. Naam. Amsilatul majmu'ati al-hamzah kulluha jumalun fi'liyatun murakkabatun min fi'lin wasmaini awwaluhuma marfu'un waqa'a minhul fi'lu wa qad sammaynahu fa'ilan kama sabaqa wa thanihima mansubun waqa'a alaihi wa ta'allaqa bihi fi'lul fa'ili. Contoh yang ada pada kelompok hamzah semuanya adalah jumlah fi'liyah yang tersusun dari fi'il dan 2 isim. Isim yang pertama itu marfu, yang mana dia merupakan waqa'a minhul fi'lu, yang melakukan perbuatan, wa qad sammaynahu fa'ilan kama sabaqa, dan telah kita namakan ia dengan sebagai fa'il sebagaimana telah terdahulu pembahasannya. Dan isim yang kedua dinasabkan, yang mana perbuatan terjadi atasnya. Wa ta'allaqa bihi fi'lul fa'ili, dan terjadi kepadanya perbuatan dari si pelaku. Fal fi'lu tu'attiru wa qa'a minal azhari 'alal jawi. Maka perbuatan tu'attiru, membuat harum, itu waqa'a minal azhari 'alal jawi. Terjadi dari bunga-bunga kepada udara. Wal fi'lu taqtulu waqa'a minasyamsi 'alal jarasimi. Dan fi'il taqtulu ini terjadi dari matahari terhadap bakteri-bakteri. Wa kadza baqiyatul amsilati. Dan begitu pula sisa-sisa contoh yang lainnya. Wa kullu ismin waqa'a alaihi fi'lul fa'ili yusamma maf'ulan bihi. Dan setiap isim yang terjadi terhadapnya perbuatan dari si pelaku itu dinamakan dengan maf'ul bih. Jadi maf'ul bih itu adalah sesuatu yang dikenai perbuatan si pelaku, ya. Ini namanya maf'ul bih, ya. Nah,
Wa bi ta'ammuli hadhil amsilati najidu anna al-maf'ula bihi takunu alamatu nasbihi al-fathata idza kana mufradan aw jam'a taksirin wa takunu alamatu nasbihi al-ya'a idza kana musanna aw jam'a mudzakkarin saliman wa takunu alamatu nasbil kasrata idza kana jam'a muannatsin saliman. Nah, sekarang kita diajarkan tanda nasab apa saja ya. Dan dengan memperhatikan contoh-contoh ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya maf'ul bih itu tanda nasabnya adalah fathah apabila dia mufrad. Seperti dalam contoh tu'atirul azharul jawwa. Kalau jawwa ini kan mufrad, ya dia fathah karena dia mufrad, mansub. Kemudian jama' taksir, seperti dalam contoh taqtulu syamsul jarasima. Ya, ini jarasim jamaknya ini jamak taksir ya, mufradnya sebentar. Mufradnya jursum ya, jursum. Dan jamak taksir ketika mansub tandanya fathah. Kemudian tanda nasabnya ya apabila dia musanna atau jamak mudzakkar salim. Ya seperti dalam contoh shallaitu rakaataini. Ini kan musanna dia dengan ya. Jadi bukan yang alif shallaitu rakaatani, tapi yang ya shallaitu rakaataini. Kemudian jamak mudzakkar salim juga ketika nasab tandanya ya, ahlakallahul musta'mirina. Al-musta'mirin ini jamak mudzakkar salim. Ya dengan ya bukan dengan waw. Jadi bukan ahlakallahul musta'miruna, tapi ahlakallahul musta'mirina. Dan tanda nasabnya kasrah kalau dia jamak muannats salim. Ya, ini keanehan ya. Ketika kita lagi bicara nasab yang tanda asalnya fathah, jamak muannats salim malah kasrah. Seperti dalam contoh yashkurul mardhal mumarridati. Ya, kenapa al-mumarridati? Ya karena memang kaidahnya jamak muannats salim ketika nasab tandanya kasrah. Ya, na'am. Wal maf'ulu bihi fi hadhihi al-majmu'ati ismun dhahirun walakinnahu fi amsatil majmu'ati al-ba' dhamirun muttasilun aw munfasilun. Dan maf'ul bihi yang ada pada kelompok A ini semuanya adalah isim yang zahir. Akan tetapi yang ada pada kelompok ba ya, maf'ul bihi-nya itu dari dhamir ya, baik dhamir muttasil atau munfasil ya. Di sini ada catatan kaki yang perlu kita bahas ya. Qala Ibnu Ajurum, berkata Ibnu Ajurum As-Sanhaji rahimallahu taala, al-mansubatu 15 wa yal maf'ulu bihi wal masdaru wa dharfu zamani wa dharfu makani wal hal wa tamyiz wal mustasna wasmula wal munada wal maf'ulu min ajlihi wal maf'ulu ma huwa khabaru kana wa akhwatiha wa khabaru kana wa akhwatuha wasmu inna wa akhwatuha wa tabi'il mansubi wa huwa arba'atu asya'a an-natu wal atfu wa tawkid wal badalu. Insyaallah jelas ya. Ini beliau mengutip pendapatnya Ibnu Ajurum tentang 15 hal yang dinasabkan. Yang pertama adalah maf'ul bih. Yang pertama adalah maf'ul bih ya. Dan ini sedang kita bahas sekarang. Nah, fal muttasilul mutakallimi al-ya'u wa na nahwa akramani wa akramana ya. Maka dhamir muttasil untuk mutakallim, baik yang ya ini mutakallim untuk saya ya, dan na kami, nahwa akramani wa akramana. Akramani ya dalam contoh ya yang tadi akramanal azharu bil ilmi, ini kan artinya al-azhar memuliakan kami dengan ilmu, maka kami di sini sebagai maf'ul bih, dan ini termasuk contoh maf'ul bih yang dhamir ya. Dan untuk yang ya mutakalim menjadi akramani. Ya, misalnya kita katakan akramani al-azharu bil ilmi ya. Nah, walil mukhatabi ya, yakni al-kaf nahwa akramaka ya, lil mukhatabi wa akramaki lil mukhatabati ya. Jadi kalau untuk mukhatab ya, kata ganti orang kedua ini bisa akramaka untuk mudzakkar, bisa akramaki untuk muannas. Wa akramakuma lil mukhatabaini awil mukhatabataini ya. Kalau untuk dua orang kalian pakainya kuma, akramakuma ya.
Kemudian akromakum lil mukhatabina. Ya, akromakum ini untuk kata ganti orang kedua banyak. Wa akromakunna lil mukhatabati. Akromakunna ini untuk kata ganti orang kedua banyak wanita. Kemudian walil ghaibi al-ha'u nahwa akramahu. Ya, untuk kata ganti orang ketiga tunggal akramahu. Walil ghaibati ha nahwa akramaha. Ya, ini untuk yang muannasnya akramaha. Walil ghaibaini awil ghaibataini huma walil ghaibina hum walil ghaibati hunna nahwa akramahuma wa akramahum wa akramahunna. Artinya kalau kita mau urut dari domir huwa, kalau kita ingin mengurutkan contoh maf'ul bih yang domir, ya akramahu, akramahuma, akramahum, akramaha, akramahuma, akramahunna, akramaka, akramakuma, akramakum, akramaki, akramakuma, akramakunna, akramani, akramana. Ini semua contoh domir muttasil yang bersambung dengan fiil dan ia menjadi maf'ul bih, ya. Ini namanya domir nasab muttasil, ya, domir nasab muttasil. Nah, selanjutnya wadh-dhamirul munfasilul mutakallimi wahdahu iyaya walahu aw ma'ahu ghairuhu iyana wal mukhatabi iyyaka wal mukhatabati iyyaki, ya. Dan domir munfasil. Jadi untuk maf'ul bih yang domir kan ada dua, ada yang domir muttasil, ada yang domir munfasil. Ya, jadi maf'ul bih bisa bersambung seperti yang tadi akramahu sampai akramana. Ada juga yang munfasil. Kalau yang munfasil kita pakainya iyahu sampai iyana, ya. Nah, domir munfasil untuk mutakalim wahdah, ya, untuk kata ganti orang pertama tunggal pakainya iyaya. Kemudian untuk kata ganti orang pertama dan bersamanya ada yang selainnya pakainya iyana. Untuk mukhatab iyyaka, untuk mukhatabah ya iyyaki. Walil mukhatabaini awil mukhatabataini iyyakuma. Untuk kata ganti orang kedua baik laki-laki ataupun perempuan pakainya iyyakuma. Walil mukhatabina iyyakum, dan untuk kata ganti orang kedua banyak laki-laki iyyakum. Walil mukhatabati iyyakuna, dan untuk kata ganti orang kedua banyak wanita iyyakunna. Walil ghaibi iyyahu walil ghaibati iyyaha, dan untuk kata ganti orang ketiga tunggal laki-laki iyyahu, perempuan iyyaha. Walil ghaibaini awil ghaibataini iyyahuma, dan untuk kata ganti orang ketiga ganda baik laki-laki atau perempuan pakainya iyyahuma. Walil ghaibina iyyahum walil ghaibati iyyahunna, dan untuk kata ganti orang ketiga jamak mudzakkar iyyahum, kemudian jamak muannas iyyahunna. Jadi kalau kita urutkan dari huwa sampai nahnu, ya iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyaha, iyyahuma, iyyahunna, iyyaka, iyyakuma, iyyakum, iyyaki, iyyakuma, iyyakunna, iyyaya, iyyana. Nah, ini ke-12 domir munfasil. Lebih tepatnya domir nasab munfasil, karena ia sudah pasti menjadi maf'ul bih, ya, dalam sebuah kalimat. Nah, selanjutnya wa qad 'arafta fi ma sabaqa anna ad-dhamir al-munfasil huwa alladhi yasihhu an yaqa'a fi awalil kalami wa ba'da illa. Dan sungguh kamu telah mengetahui pada pembahasan sebelumnya bahwasanya domir munfasil itu, ya, yang boleh terletak di awal kalimat dan setelah illa. Wa yumkinu nutqu bihi wahdah, dan memungkinkan diucapkan sendirian. Wa annal muttasila la yumkinu nutqu bihi wahdah, sedangkan muttasil tidak mungkin diucapkan sendirian. Wala yaqau fi awalil kalami wala ba'da illa, dan tidak terletak pada awal kalimat dan tidak pula setelah illa. Ya, artinya domir, ya, domir nasab muttasil, ya, ini tidak bisa kita kedepankan. Ya, misalnya asalnya akramahu jadi hu akroma, nggak bisa. Tapi kalau iyahu
Ya, maka ini bisa dikedepankan. Iyahu akroma. Ya, iyahu akroma boleh. Atau setelah illa. Misalnya akroma illa iyahu. Ya, tapi kalau domir muttasil, dia nggak bisa dipisah. Namanya juga domir muttasil ya. Maka karena namanya muttasil, dia nggak boleh dipisah. Misalnya jadi ma akroma illahu, nggak boleh. Yang benar pakainya iya. Akroma, ya. Ma akroma illa iyahu. Kemudian kalau untuk iyahu sampai iyana, justru dia nggak boleh ya setelah fi'il fa'il. Jadi kalau misalnya kita mengatakan akrom tu iyahu, ini nggak boleh ya. Akrom tu iyahu ini nggak boleh. Yang boleh akrom tuhu. Iyahu pilihannya hanya dua, dikedepankan ya, misalnya iyahu akrom tu, atau kita letakkan setelah illa. Ya misalnya ma akrom tu illa iyahu. Kalau kita hanya mengatakan akrom tu iyahu, ini nggak boleh, karena selama masih dimungkinkan untuk menggunakan domir muttasil, maka kita pakai yang muttasil. Maka dalam kasus seperti ini kita ucapkan akrom tuhu, bukan akrom tu iyahu ya. Nah, al-khulasatu ya, ringkasan. Al-maf'ulu bihi ismun mansubun waqa alaihi fi'lul fa'ili. Maf'ul bihi adalah isim yang dinasabkan yang terjadi atasnya perbuatan dari si pelaku. Alamatun nasbil fathatu idza kana al-maf'ulu bihi mufradan aw jama' taksirin. Tanda nasab itu fathah apabila maf'ul bihnya itu dari jenis mufrad dan jama' taksir. Wa tanubu an hal ya'u fil musanna wa jam'il mudzakkar salimi, dan digantikan dengan ya pada musanna dan jam' mudzakkar salim. Wal kasratu fi jam'il muannas salimi, dan digantikan dengan kasrah pada jam' muannas salim. Al maf'ul bihi imma an yakuna isman zahiran aw dhamiran. Maf'ul bihi itu ada kalanya dia isim yang zahir, dan juga ada kalanya ia isim ya, ada kalanya juga dia dhamir. Wa dhamiru imma muttasilun aw munfasilun, dan dhamir itu ya ada yang muttasil dan ada yang munfasil. Wa kullun minhum 12 dhamiran, dan setiap dari dhamir muttasil dan munfasil itu ada 12 dhamir. Isnani lil mutakallimi wa khamsatun lil mukhatabi wa khamsatun lil ghaibi. 2 untuk mutakallim, ana nahnu, wa khamsatun lil mukhatabi, dan 5 untuk mukhatab, wa khamsatun lil ghaibi, dan 5 untuk ghaib. Qala fil ajurumiyah, telah berkata Ibnu Ajurum as-Sanhaji rahimallahu ta'ala dalam kitabnya Al-Ajurumiyah, al-maf'ulu bihi wa huwa al-ismul mansub alladhi yaqa'u 'alaihi al-fi'lu nahwa qalika darabtu Zaidan wa rakibtul farasa. Maf'ul bihi adalah isim yang dinasabkan yang terjadi kepadanya suatu perbuatan. Nahwa qalika, contohnya perkataan darabtu Zaidan, saya memukul Zaid. Maka Zaid ini terkena perbuatan dari saya. Maka dia maf'ul bihi. Wa rakibtul farasa, dan aku mengendarai kuda. Kuda ini ya terkena perbuatan dari saya. Maka al-farasa adalah maf'ul bihi. Wa huwa qismani zahirun wa mudmarun, dan maf'ul bihi itu ada 2, ada yang zahir, ada yang dhamir. Fal zahiru ma taqaddama dzikruhu, maka maf'ul bihi yang zahir adalah apa yang telah terdahulu penyebutannya, maksudnya dicontoh darabtu Zaidan rakibtul farasa. Zaidan dan al-farasa ini 2 contoh dari maf'ul bihi yang zahir. Wal mudmaru qismani muttasilun wa munfasilun, dan maf'ul bihi yang dhamir ada 2, ada muttasil dan ada munfasil. Fal muttasil 12, maka yang muttasil itu ada 12, wa hiya darabani wa darabana wa darabaka wa darabaki wa darabakuma wa darabakum wa darabakunna wa darabahu wa darabaha wa darabahuma wa darabahum wa darabahunna. Domir-domir yang bersambung pada fi'il ini semuanya adalah maf'ul bih. Ya, domir nasab muttasil, ya domir nasab muttasil. Wal munfasilu 12, dan yang munfasil ada 12. Wa hiya iyaya wa iyana wa iyaka wa iyaki wa iyakum wa iyakum wa iyakunna wa iyahu wa iyaha wa iyahuma wa iyahum wa iyahunna. Nah, kapan kita pakai muttasil dan kapan munfasil? Maka masing-masing ada syarat dan ketentuan penggunaannya. Seperti kalau domir muttasil,
maka dia lebih didahulukan. Jadi kalau kalimatnya misalnya saya memukul dia, maka yang benar adalah dorobtuhu, bukan dorobtu iyahu. Karena selagi bisa mutasil harus pakai yang mutasil. Sehingga nggak boleh kita katakan dorobtu iyahu. Lalu kapan kita pakai iyahu? Nah, iyahu bisa kita gunakan kalau dia dikedepankan menjadi iyahu dorobtu. Atau boleh juga diakhirkan, tapi syaratnya pakai illa. Ya, misalnya, ma darabtu illa iyahu. Tidaklah aku pukul kecuali dia. Nah, ini syarat dan ketentuan penggunaan domir muttasil dan domir munfasil. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.